Umat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu hadir melingkupi kehidupan kita. Pada hari ini, Sapaan Gembala diberikan judul Ketika Merasa Diabaikan. Pernahkah saudara merasa diabaikan? Bahkan ketika saudara merasa punya banyak teman dan sahabat, tetapi saudara merasa kesepian. Saudara merasa bahwa tidak ada satupun yang memberikan dukungan maupun perhatian. Di tengah-tengah hiruk pikuk banyak orang, tetapi hati ini seolah kosong. Seolah ada sesuatu yang perlu diisi di dalam hati kita. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, secara khusus mungkin ketika Bapak Ibu, saudara-saudara berada dalam masa lanjut usia, dalam psikologi dikenal dengan adanya emptiness syndrome, yaitu sebuah sindrom yang dialami oleh banyak orang tua ketika mereka merasa bahwa sangkarnya kosong, bahwa di rumah sudah tidak ada lagi keceriaan dan orang-orang yang dikasihi, sebab setiap anak, setiap cucu sudah keluar dari rumah untuk mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Nah, emptiness syndrome ini biasanya memang akan dihadapi oleh banyak orang. Emptiness ini bisa dipersiapkan sesungguhnya, sehingga banyak orang yang mampu untuk mempersiapkan dirinya di masa tua, sehingga ia tidak lagi merasa kesepian. Nah, ketika mengalami emptiness syndrome ini memang dampak yang dihasilkan ada beragam. Mereka yang mengalami emptiness syndrome bisa jadi mudah marah karena merasa tidak ada yang memperhatikan. Mereka merasa hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan. Mereka merasa hampa. Lalu juga merasa mudah tersinggung, sangat sensitif dengan hal-hal yang didengar atau hal-hal yang diterimanya. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang bagaimana sesungguhnya setiap kita mampu untuk mengantisipasi emptiness syndrome ini. Pertama-tama kita mau belajar bahwa daripada memelihara perasaan diabaikan dengan kemarahan, lalu mudah tersinggung, lalu bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka lebih baik mengisi hidup dengan banyak hal untuk berbuat baik. Sebab ketika kita mengisi hidup untuk melakukan banyak hal untuk berbuat baik, maka disitulah kita akan merasa bahwa hidup kita itu masih bermakna, bahkan dipenuhi dengan sukacita. Bagian pertama diingatkan kepada kita bahwa apapun kondisi kita, kita itu berharga. Kita itu adalah umat ciptaan Allah yang dirancangkan dengan sangat baik dan begitu sempurna. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah sendiri pun tidak pernah mengabaikan kita. Ingat bahwa kita sangat berharga. Kita dicintainya, kita dikasihinya melebihi apapun juga yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagian yang kedua, ketika kita diminta untuk mengantisipasi emptiness syndrome ini, maka kita juga diminta untuk punya dukungan sosial. Sebab bagaimanapun juga kita memerlukan orang-orang di sekeliling kita. Kita memerlukan kehadiran mereka. Oleh karena itu social support menjadi kebutuhan kita. Ketika kita beribadah, kita berada dalam satu komunitas. Ketika kita bercengkrama di luar rumah kita, punya sahabat, punya teman, disitulah kita merasa bahwa kita dapat mengantisipasi emptiness syndrome.
dengan kehadiran orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu banyak-banyak bersosialisasi, banyak-banyak untuk menjadi saling peduli satu dengan yang lain, banyak-banyak untuk saling memelihara, saling memberikan perhatian satu dengan yang lain, supaya kita tidak merasa hidup kita terabaikan dan diabaikan. Bagian berikutnya diingatkan kepada setiap kita supaya kita fokus dan banyak melakukan hal-hal yang berguna, yang bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebab ketika kita melakukan hal-hal yang positif, disitulah kita merasa bahwa saya sungguh masih mampu untuk menjadi berkat. Saya masih mampu untuk menginspirasi banyak orang di sekeliling saya. Saya masih mampu untuk berkarya, melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat di sekitar saya. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa diabaikan, jangan patah semangat. Masih ada Kristus yang bersama dengan kita. Masih ada begitu banyak hal baik yang masih bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, kerjakan dengan sangat baik, kerjakan dengan sepenuh hati, dan kita pun berharap bahwa hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita yang asalnya daripada Kristus. Kasih, karunia, dan anugerah dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.